Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Jadi sebelumnya nggak 2 hari nih ya bikin bahasan channelnya videonya karena libur sama Idul Adha juga, ya ada waktu dengan keluarga gitu ya. Tapi gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap kritik, saran, juga komentar-komentar yang positif, yang logis dan sistematis. Gue akan terus memperbaikin untuk setiap konten-konten ini, setiap channel ini. Terus gue juga akan nanti dalam satu episode sendiri untuk bahas beberapa komentar dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Seperti yang gue bilang di awal, channel ini bukan buat channel yang maki-maki pemain, maki-maki manajer sampah, TOL, GBLK gitu ya, bukan. Kita mau channel ini tetap menjadi fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Untuk kemajuan ini ya gue sangat-sangat berharap banget kritik-kritik saran teman-teman. Terus ya semoga semuanya akan terus berjalan dengan baik gitu ya. Jadi gue akan bahas Ten Hag ini akhirnya menjawab setelah pasca istilahnya berita lah ya penetapan dia tetap menjadi manajer Manchester United. Jadi dia jadi komentator, jadi pundit gitu di stasiun televisi Belanda untuk pertandingan Piala Eropa 2024 antara Inggris melawan Serbia. Jadi dia di situ dengan beberapa pundit lain, dan kalau gue lihat ya by the way Ten Hag kalau ngomong Belanda gitu ya, gue liat videonya karisma gitu ya, berkarisma gitu, sampai satu studio tuh ngatin dia, dan gue ngeliat mukanya Van Basten tuh yang pay attention banget gitu ke dia. Jadi ditanya oleh hostnya itu, ya lo tahu nggak mengenai apa yang terjadi lah selama ini gitu ya, apalagi perihal penetapan pelatih gitu loh. Dia bilang dia aware dengan segala proses yang berjalan, dan itu adalah hal yang wajar bagi dia karena sebuah klub apalagi yang namanya Manchester United pasti ada yang namanya evaluasi kerja, terus kemudian akan ada penilaian, assessment. Nah, itu kan semua di semua organisasi juga pasti akan ada, di semua divisi perusahaan itu pasti akan ada gitu loh. Nah, terus hostnya nanya lagi gitu mengenai apakah lo tahu gitu kalau manajemen dalam arti ini Ineos berbicara dengan pelatih. Oh, dia tahu gitu loh. Walaupun gitu ya, mungkin ini sindiran kali ya buat sepak bola Inggris ya. Kalau di Belanda itu nggak etis, dia bilang, karena di etis di Belanda ini kan punya yang namanya organisasi gitu ya, mungkin organisasi yang menaungi para manajer gitu. Ya mungkin kalau di Inggris itu hal yang biasa gitu bagi dia. Dia ngomong seperti itu. Dia tahu dengan ada beberapa pelatih yang di ini, tapi pada akhirnya mereka sadar, tetap yakin bahwa Manchester United saat ini berada di tangan pelatih yang tepat. Nah, itu kan jawaban yang confidence gitu ya. Nah terus dia juga bilang bahwa ya mungkin Ineos ini kan baru gitu loh di dunia manajemen sepak bola dalam arti ini. Ya bisa aja mungkin ya secara tersirat adalah ya lu maklumin lah, mungkin Ineos ini dalam masa pembelajaran ya. Ineos ini kan di sebelumnya kan dia di manajemen balap sepeda. Terus di Nice oke, baru terakhir 2-3 tahun ini, cuman mungkin maksudnya di klub sepak bola yang sebesar Manchester United ya mungkin ini adalah tekanannya kan beda, publikasinya beda, mungkin Ineos kan baru dalam hal ini gitu, dan dia memberi pesan bahwa dia memaklumin gitulah. Ini juga berkaitan dengan pernah gue bilang 5 alasan Ten Hag stay itu adalah ya Ineos karena baru gitu ya. Menurut gue dia menjaga citra dan publikasinya dia gitu loh, makanya dia mengambil kesimpulan untuk tetap Ten Hag stay, mengambil keputusan untuk Ten Hag stay, karena ya lo tau sendiri kan, survei Andy Mitten juga bicara waktu itu bahwa
fans kalau di survei ya 80% sampai 90% menginginkan Ten Hag stay. Kalau Ineos yang notabene dianggap baru dalam manajemen sepak bola, terus dia melawan gitu ya keinginan fans, ini kan bisa bahaya gitu loh. Belum ada keputusan aja kemarin udah banyak yang bilang Ineos is Glazer 2.0 gitu. Gue juga pernah bahas juga. Jadi gue rasa itu salah satu keputusan Ineos juga untuk stay dengan Ten Hag gitu loh. Nah terus dia bilang gitu, apakah bagaimana lo nyampein keputusannya? Mungkin ini kiasan gitu ya, metafora bahwa ya mereka ngetok pintu gue lagi liburan di Ibiza gitu ya. Ya mungkin nggak harafiah maksudnya nggak secara harafiah Sir Jim Ratcliffe ngetok pintu dia, mungkin video call atau apa gitu. Ya bisa jadi gitu kan. Terus dia di situ menjelaskan akhirnya ya visi misi gue gimana, yang kedepannya mau gimana. Nah ini gue jadi related sama yang pernah gue bahas waktu itu mengenai foto gitu. Bisa jadi foto itu setelah dia menerima kabar bahwa dia stay, dia pakai tuh topi The Boss-nya itu dan dia menunjukkan happiness gitu, seperti yang gue bilang. Menunjukkan, ya mungkin di publikasinya dia untuk menunjukkan kepada para fans, gue still the boss and I'm happy gitu loh. Ya don't worry segala-galanya. Baru kan berapa jam setelah foto itu ada konfirmasi lah dari David Ornstein bahwa Ten Hag stay gitu. Nah, terus kemudian hostnya itu menanyakan kepada Ten Hag mengenai kontrak. Dia bilang ya oke, dalam proses, kontrak ini dalam proses, tapi kan ada step-stepnya 1, 2, 3 gitu loh. Ini yang gue rasa jadi pembicaraan yang penting, karena lu kalau inget pada saat dia di-hire jadi manajer, dia itu kan ada satu klausa bahwa dia punya hak veto untuk membeli pemain gitu loh. Nah saat ini kan makanya dia beli pemain yang dia tahu banyak kan dari divisi Belanda gitu loh. Cuman bisa jadi ini hak vetonya dikurangin. Bisa aja Jason Wilcox gitu nyodorin nama-nama terus dia menyatakan oke apa enggak. Karena nggak bisa juga, gue nggak mau juga Manchester United tuh terlalu mengcopy klub-klub lain dengan sistem science footballnya itu, berdasarkan data, berdasarkan permainan yang terlalu details gitu loh. Nah, jadi tetap strict aja gitu loh kepada identitas United seperti apa sih gitu loh. Toh para klub-klub yang science football itu kalau untuk beli pemain murah, jual pemain murah, oke gitu. Tapi kalau untuk prestasi juga gue ngeliat nggak begitu terlalu mencolok kok. Bermain bagus iya gitu loh. Contohnya Real Madrid deh. Real Madrid tuh kan Jose Mourinho bilang kan bahwa struktur di sini tuh nggak ribet, nggak rumit, cuman Florentino Perez, CEO, manajer, udah gitu loh. Ada Santiago Solari itu dia bagian direktur untuk negosiasi player salary segala macem gitu loh. Nah ini yang gue bilang, jangan terlalu misalnya kayak Jason Wilcox, Dan Ashworth lagi, terus ada Omar Barada, baru nanti habis itu ke si Dave Bradshaw sama Sir Jim lagi, itu kan udah 5 tingkat gitu. Ya menurut gue tetap Ten Hag di kontrak itu punya hak veto, tapi bukan berarti dia mungkin menentukan banget pemain-pemain yang mana termasuk salary segala macem gitu ya. Nah ini yang gue bilang agak sedikit alot, dan kita juga harus tetap nggak berhenti dalam arti untuk tetap menyuarakan dukungan kita gitu loh. Nah, gue sih berharap dengan apalagi ada Euro ini ya, akan banyak pemain-pemain yang bisa jadi dipantau nih oleh Ten Hag dan dipantau oleh tim rekrutmen gitu. Jangan nanti Jason Wilcox semua yang menentukan blueprintnya. Oh maunya Ineos begini, maunya Ineos begini. Ya kalau kayak gitu sih Ten Hag gue rasa juga nggak mau gitu loh. Dan siapa sih pelatih yang mau begitu loh ya. Tapi Ten Hag udah punya bargaining lebih nih, dalam arti gue punya fans nih yang ngedukung gue hampir 90%. Jadi maunya gue sih United Identity adalah tetap aja Ten Hag ini punya hak gitu ya
untuk membeli pemain siapa aja. Tapi Ineos gue rasa harus lebih kepada lebih cerdik dan lebih pandai dalam urusan negosiasinya, pengelolaan duitnya. Gue ngelihat bahwa kayaknya lebih diambil jalan tengah seperti ini gitu loh. Nggak terlalu juga Ten Hag menjadi penentu kebijakan transfer, tapi karena kita butuh banget kebijakan transfer ini. Beberapa pemain kalau gue lihat ya di Piala Eropa ini di 3-4 hari ini udah beberapa talent-talent yang gue lihat ya bisa cocok gitu, dan itu udah pernah gue bahas tuh nama-namanya ya, Florian Wirtz, terus juga ada ya Federico Chiesa gitu kan, terus siapa namanya kemarin Gabriel Ulmo ya. Nah itu tuh bisa nanti kita gue bahas deh di episode berikutnya. Nah itu aja sih, jadi gue lihat bahwa ini penegasan Ten Hag terhadap stay-nya dia juga dengan confidence untuk mengatakan bahwa oke, gue lanjut dengan project ini, dan gue berharap United Identity bahwa Ten Hag tetap dipercaya sebagai the boss-nya gitu ya. Mungkin nggak terlalu besar, tapi dia bisa yang menjalankan semua blueprint-nya ini, dan dia tahu pemain-pemain mana yang mau mengikuti instruksinya dia. Kan udah gue bahas kemarin, persoalan Manchester United adalah pemain-pemain ini antara tidak paham menjalankan instruksi atau tidak mau, yang gini-gini dibuang. Kan Ten Hag yang tahu, oh ini pemain-pemain yang pantas nih untuk bisa nih mengikuti instruksi-instruksi gue, mau nih menjalankan gaya pelatihan gue. Nah, itu yang gue rasa lebih dibutuhkan gitu. Nah, untuk hal lain sih belum ada, paling ada berita Lindelof katanya diincar oleh Fenerbahce, tapi karena pengen reuni dengan si Jose Mourinho, tapi kok harganya murah banget gitu ya, cuma 8,5 juta, enak aja. Kalau gue bilang mendingan ya ditawarkan ke klub lain yang mau keluar duit, atau ke Saudi Arabia, itu aja. Nanti gue akan lihat lagi Piala Eropa semakin seru nih ya. Ada beberapa pemain-pemain yang terlihat menonjol. Nanti akan gue coba bahas. Jadi tetap stay terus di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.